Memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, Berikut adalah pendapat IESR mengenai Indonesia merdeka dari energi kotor. Merdeka dari energi kotor adalah membebaskan diri kita dari penggunaan energi fosil yang pengambilan maupun pengolahannya menyebabkan dampak lingkungan, mengancam kesehatan dan keberlanjutan makhluk hidup, serta mengancam integritas ekosistem. Energi fosil yang kita selama ini gunakan yaitu batu bara, minyak bumi, serta gas menyebabkan dampak lingkungan serta polusi udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Transisi menuju sistem energi rendah karbon diperlukan untuk mengatasi dan meredam dampak perubahan iklim yang telah terjadi secara global. Dengan melakukan transisi menuju sistem energi terbarukan, maka dimungkinkan adanya desentralisasi energi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan energi setempat, memberikan energi yang berkualitas untuk kehidupan dan untuk masyarakat, serta dalam jangka panjang mampu menurunkan harga energi dan mewujudkan ketahanan energi. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, ini akan sangat membutuhkan energi. Namun sumber energi tersebut itu masih kebanyakan impor. Jadi di sini ada kesempatan untuk Indonesia bisa merdeka dari penggunaan energi kotor dengan pengembangan energi bersih dan terbarukan. Kita harus segera merdeka dari energi kotor seperti bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena investasi ke energi kotor yang dilakukan pada saat ini termasuk investasi jangka panjang, di mana hasil dari investasi ini akan dirasakan dalam jangka panjang baik positif maupun negatif. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah kenaikan emisi GHG dan juga potensi stranded asset atau aset yang terdampar. Selain itu, merdeka dari energi kotor diperlukan Indonesia segera. Kenapa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisasi kenaikan emisi GHG sehingga Indonesia dapat mencapai perekonomian dengan jumlah karbon yang netral pada tahun 2050 sesuai dengan kesepakatan Paris. Jadi expert di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa waktu kita tuh nggak banyak lagi untuk bisa membatasi pemanasan global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Padahal untuk bisa mengembangkan dan membangun energi terbarukan tuh membutuhkan proses yang nggak mudah dan nggak sebentar juga. Maka kita emang harus memulai transisi ini dari sekarang. Merdeka dari energi kotor dapat dimulai dari sektor-sektor penyumbang emisi terbesar yang memanfaatkan sumber energi kotor seperti sektor kelistrikan, sektor industri, dan juga sektor transportasi. Berbagai cara dapat dilakukan seperti pengurangan pemakaian batu bara untuk pembangkit listrik, peningkatan efisiensi proses-proses di industri, dan penggunaan bahan bakar alternatif seperti biodiesel dan juga kendaraan listrik di sektor transportasi. Merdeka dari energi kotor utamanya juga perlu dimulai dari diri sendiri. Masing-masing dari kita perlu lebih menyadari dampak negatif dari pemakaian energi kotor, baik dampak lingkungan maupun dampak sosialnya, dan mulai membuat paradigma baru untuk mengurangi pemakaian energi kotor tersebut, misalnya dengan menerapkan penggunaan listrik yang lebih efisien atau memakai PLTS atap. Nah, bila masing-masing dari kita mulai menerapkan hal tersebut, maka perubahan yang lebih masif akan terjadi di kemudian hari. Yang pertama, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu membuat peraturan yang mendukung transisi energi menuju energi bersih. Yang kedua, bagi pengusaha dan investor dapat mulai menjajaki industri energi terbarukan. Yang ketiga, lembaga pemikir, lembaga non-pemerintah, dan akademisi juga dapat berkontribusi dalam memberikan riset, analisa, dan rekomendasi kebijakan untuk meyakinkan pemerintah dalam menjalankan perubahan dari energi kotor. Yang keempat, masyarakat pada umumnya juga dapat berpartisipasi dalam mengurangi penggunaan energi kotor dalam aktivitas sehari-hari dan mulai beralih untuk menggunakan energi bersih. Untuk dapat bertransisi dari energi kotor, tentunya kita harus mengetahui profil penggunaan energi di Indonesia sebelumnya. Yang pertama, kalau kita lihat dari data HESI 2018,
dominasi minyak bumi, gas, dan batu bara sangat berkontribusi untuk memenuhi permintaan energi Indonesia yang bisa dikatakan kotor. Nah, bagaimana caranya untuk bertransisi? Tentu harus fokus di sektor yang menggunakannya, yaitu ketenaga listrikan, transportasi, dan industri. Contoh di sektor ketenaga listrikan, tentu dengan membangun energi terbarukan, kita bisa mempercepat merdeka dari energi kotor. Salah satu hal yang dapat kita fokuskan adalah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan mengurangi bauran energi fosil, misalnya dengan penggunaan energi surya. Energi surya selain harganya semakin murah, potensinya juga ada di seluruh Indonesia. Untuk transisi energi yang mulus dan berhasil, kita perlu mempersiapkan infrastruktur sejak dini seperti jaringan kelistrikan yang lebih handal dan juga meningkatkan kemampuan untuk load forecasting. Intinya, perencanaan energi yang berfokus pada penggunaan energi terbarukan yang lebih baik menjadi penting untuk bertransisi dari energi kotor. Infrastruktur energi merupakan suatu investasi jangka panjang. Oleh karena itu, ketika kita ingin merdeka dari energi kotor, maka investasi pada infrastruktur energi perlu diarahkan pada energi terbarukan. Di sisi lain, investasi pada energi kotor perlu dihentikan untuk menghindari risiko aset terdampak di masa depan ketika energi terbarukan semakin murah. Nah, menurut kamu, apakah Indonesia bisa merdeka dari energi kotor, khususnya di pembangkit tenaga listrikan dan memanfaatkan energi terbarukan? Unggah pendapat kamu melalui Instagram Story, dan jangan lupa mention IESR dengan menggunakan tagar Indonesia Merdeka dari Energi Kotor, menangkan kesempatan hadiah uang elektronik sebesar Rp75.000 buat 10 orang yang beruntung.